Halo adik-adik, selamat datang di ruang belajar. Oke, perkenalkan, nama kakak Andre. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan dapat dinyatakan dengan A per B. A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Pembilang dan penyebut tersebut terdiri dari bilangan bulat, di mana terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, agar lebih mengerti, kita akan jelaskan dalam bentuk eksperimen. Baik, eksperimennya dalam bentuk papan tulis. Sebuah papan tulis kakak bagi dalam 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa digambarkan pecahan adalah cara untuk menggambarkan bagian dari sebuah keseluruhan. Keseluruhannya adalah papan tulis, bagian-bagiannya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Baik, untuk lebih memahami mengenai apa itu pecahan, di sini kakak menggambarkan sebuah bagian papan tulis dengan area yang berarsir dengan area yang tidak berarsir. Jika kita lihat, ada bagian yang diarsir, ada 2 bagian yang diarsir dan 2 bagian yang tidak diarsir. Jadi dapat ditulis untuk bagian yang diarsir adalah 2/4. Bagian yang diarsir 2 dari total keseluruhan 4. Begitupun dengan yang tidak diarsir. Berapa bagian yang tidak diarsir? Bagian yang tidak diarsir sama juga 2 per keseluruhannya adalah 4. Jadi bagian yang tidak diarsir adalah 2 dari keseluruhannya 4. Maka dengan ini pecahan digambarkan untuk menyatakan sebuah bagian dari keseluruhan. Mengerti adik-adik? Oke, lanjut, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Baik, kita lanjut membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terdiri dari 4. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Yang dimaksud dengan pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. 1/2. Sedangkan pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, satuan, dan ditambahkan dengan pecahan. Jadi bilangan satuan dengan pecahan. 1 yang menjadi bilangan bulat dan ditambahkan dengan pecahan. 1/2, jadinya 1/2. Sedangkan pecahan desimal digambarkan dengan ditambahkannya koma di tengah-tengah. Jadi 1,2. Sedangkan persen adalah bilangan pecahan yang ditambahkan dengan bentuk persen di belakang bilangannya. Jadi 20% sama dengan 20/100. Persen dinyatakan dengan 100. Jadi jika 30% berarti 30/100, begitupun seterusnya. Oke, jadi suatu bentuk pecahan bisa diubah kepada bentuk pecahan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Pecahan biasa bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 5/3. Syaratnya agar pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Jadi contohnya 5/3 sama dengan 5 dibagi 3. Karena 5 dibagi 3 hanya dapat 1, kita tulis 1. Sisa dari pembagiannya ditaruh menjadi pembilang. Dan penyebutnya adalah 3. Jadi pecahan campuran dari 5/3 adalah 1/2/3.
Baik, selanjutnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal? Caranya adalah misalnya 3/5. Kita harus jadikan pecahan ini menjadi pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2, begitupun 5 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, sedangkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Dengan seperti ini sudah menjadi pecahan per 10. Maka 6 per 10 sama dengan 0,6. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen? Jadi pecahan biasa harus dikalikan dengan 100%. Contohnya 1/2 dikali 100%. Berarti 1 kali 100% dibagi 2 sama dengan 100% per 2. Oleh karena itu 100% dibagi 2 menjadi 50%. Maka 1/2 sama dengan 50%. Baik, itulah pengertian dari pecahan dan juga bentuk-bentuk pecahan beserta cara mengubah dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Oke, pembelajaran kita di ruang belajar kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di ruang belajar selanjutnya. Dadah.